Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan video Question and Answer Part 9. Bagaimana cara menyusun model sistem persamaan simultan? Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai model sistem persamaan simultan. Apakah teman-teman sudah pernah mendengarnya? Baik, di sini kita lihat. Pahami terlebih dahulu apa perbedaan antara model persamaan simultan dengan model persamaan tunggal. Oke, jadi di sini teman-teman bagi yang baru pertama kali mengetahui apa itu persamaan simultan, teman-teman juga perlu memahami apa itu persamaan tunggal. Oke, jadi di sini yang pertama adalah persamaan tunggal dulu ya kita lihat. Persamaan tunggal itu adalah persamaan regresi yang sudah sering kita susun atau kita spesifikasi. Misalkan adalah contohnya adalah di fungsi produksi. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Ya, itu namanya persamaan tunggal. Bagaimana? Apakah harus persamaannya satu? Tidak ya. Jadi kita juga bisa menjumpai misalkan di skripsi atau tesis atau di jurnal, kita menjumpai ada beberapa persamaan. Bisa beberapa persamaan itu bisa masuk persamaan tunggal, bisa juga masuk persamaan simultan. Apa sih perbedaannya? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama kita lihat bahwa persamaan tunggal dan persamaan simultan perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah terletak pada kondisi, di mana pada persamaan tunggal itu antara persamaan itu tidak saling berkaitan. Kemudian kalau pada persamaan simultan itu saling mengait. Contohnya bagaimana? Jadi kalau di persamaan simultan itu yang tadinya menjadi variabel terikat ya atau dependent variabel di persamaan lain bisa menjadi variabel independen. Berbeda kalau di persamaan tunggal. Kalau di persamaan tunggal itu tidak saling terkait, ya. Jadi kalau persamaan tunggal ya kalau variabel dependen, yang lain independen ya independen sama dependen berbeda. Tapi kalau di simultan bisa terjadi kondisi di mana tadinya variabel dependen di persamaan yang lain bisa menjadi variabel independen. Selain itu, kalau pada persamaan simultan itu antar persamaan itu saling terkait, membentuk sebuah sistem. Ya, jadi antara persamaan ke-1, persamaan kedua, persamaan tiga itu saling terkait membentuk sebuah sistem. Makanya kita sebut dengan model atau sistem persamaan simultan. Ada yang menyebutnya seperti itu. Oke, tadi saya menyebut variabel dependent dan independen. Itu kita gunakan di persamaan regresi. Kalau di persamaan simultan kita menyebutnya ada variabel endogen, ada juga variabel eksogen. Ya, variabel endogen dan variabel eksogen. Jadi variabel endogen ini hampir sama seperti variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel eksogen ini hampir sama dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Jadi perbedaan nama ya, pada prinsipnya hampir sama. Ya, namun juga ada istilah variabel lain ya di dalam sama simultan. Namun secara umum itu ada dua. Jadi kalau kita menganalisis menggunakan aplikasi, misalkan menggunakan SAS, contoh itu ada endogen, ada eksogen. Ya, di situ akan jelas ya kalau menggunakan SAS. Selanjutnya, di sistem persamaan simultan atau model persamaan simultan kita akan mengenal ada dua persamaan yang paling utama ya.
yaitu persamaan struktural dan persamaan identitas. Perbedaannya di mana? Kalau persamaan struktural itu adalah persamaan untuk mengestimasi perilaku variabel eksogen terhadap variabel endogen. Ya, jadi kita mengamati perilaku variabel. Ya, perbedaannya apa dengan persamaan identitas? Kalau persamaan identitas ini ya kita menjumlahkan. Misalkan contoh penawaran. Jadi persamaan identitas penawaran sama dengan produksi domestik atau produksi dalam negeri ditambah impor ditambah stok dikurangi ekspor. Ya, itu. Jadi em, penjumlahan, pengurangan itu dinamakan dengan persamaan identitas. Tapi kalau persamaan struktural itu kita sudah melakukan estimasi, ya. Jadi ada variabel eksogen, ada variabel endogen, ada disturbance error yang menampung variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap variabel endogen tapi tidak dimasukkan ke dalam model sistem persamaan simultan. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan teman-teman semakin paham. Lanjutkan. Metode analisisnya pakai apa sih kalau sistem persamaan simultan? Jadi ada beberapa pilihan ya. Kalau kalau di bukunya Coach Yohanes ya dan juga interligator, kalau persamaan simultan itu ada yang menggunakan two stage least square atau three stage least square atau 2 SLS atau 3 SLS. Yang paling sering digunakan adalah 2 SLS. Ya, teman-teman bisa menganalisis, bisa menggunakan Fuse atau aplikasi yang lain. Namun yang paling powerful saya telah menggunakan SAS itu juga bisa sangat baik ya untuk menganalisis model sistem persamaan simultan. Karena apa? Karena di SAS itu ya kita bisa melakukan validasi juga dan juga bisa melakukan peramalan maupun eh, apa namanya simulasi kebijakan seperti itu. Jadi metode analisisnya kita bisa menggunakan two stack least square, misalkan menggunakan 2 SLS. Ya, selanjutnya setelah kita analisis menggunakan 2 SLS, kita peroleh hasilnya. Jadi 2 SLS itu beda dengan OLS. Kalau OLS itu adalah kuadrat kecil. Kalau 2 SLS itu kita menggunakan analisis 2 kali ya, OLS 2 kali, di mana yang pertama kita mencari reduce formnya dulu ya, nanti baru kita analisis lebih lanjut. Jadi 2 kali. Nah, selanjutnya tadi saya sampaikan, kalau kita sudah menganalisis menggunakan untuk SLS, kita akan memperoleh nilai koefisiennya. Kemudian kita gunakan nilai-nilai tersebut untuk validasi model. Ya, untuk validasi model, indikatornya apa? Kita bisa menggunakan nilai root mean square percentage error atau RMSPE dan juga UTEL. Kalau RMSPE-nya kecil, itu menunjukkan bahwa antara hasil simulasi dengan kondisi aktual itu tidak berbeda jauh ya. Jadi harapannya kalau model yang baik itu ya RMSP-nya lebih kecil dari 30%. Selanjutnya untuk UTL-nya itu mendekati 0 ya. Kalau modelnya RMSP-nya besar kemudian UTL-nya mendekati 1, wah itu biasanya kalau kita untuk simulasi hasilnya akan ngaco ya, kurang bagus dan aneh seperti itu. Makanya pastikan dulu validasi. Setelah validasi kita bisa melakukan simulasi kebijakan, misalkan kebijakan tarif impor naik, bagaimana hasilnya? Atau tarif impor turun, bagaimana hasilnya? Atau kebijakan apapun ya. Dan juga kita bisa melakukan peramalan, misalkan dalam 20 tahun ke depan, bagaimana produksi padi di Indonesia, misalkan seperti itu. Kita bisa menggunakan model sistem persamaan simultan ya. Nah, jadi itu model persamaan simultan ini banyak digunakan juga bagi mahasiswa untuk tesis dan disertasi ya, karena bisa menangkap hal-hal yang kompleks. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.